Shalom ibu-ibu jemaat GKTB yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita haus rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil sikap tenangkan diri. Kita akan memuji Tuhan melalui satu pujian. Hanya tenang, hanya dekat Allahku. Dengan sikap hati yang menyembah kepada Tuhan, mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Hatiku
Benar ya Bapa, hanya dekat Allah saja rasa tenang hati kami. Hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru bagi jiwa kami. Benar ya Tuhan, Engkau selalu ada menyertai langkah kami, hingga kami merasakan ketenangan yang daripada Engkau. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang setia, Allah yang setia menyertai kehidupan kami. Baik suka maupun duka kami jalani bersama-sama dengan Engkau, sehingga beban kami ringan, karena ada Engkau ya Allah yang menuntun langkah kami, yang menggendong kami di saat kami tidak mampu berjalan. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu kami rindu untuk kami bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk Roh-Mu tinggal dalam hati kami, tinggal dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah berjalan dengan Engkau. Karena daripada-Mu lah ada ketenangan dalam hati kami, ada ketenangan dalam jiwa kami. Tuhan, tenangkan hati kami. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar Engkau berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Kami mau tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau kami hidup berkenan di hadapan-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi Tuhan, sehingga kami semua diberkati, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar firman-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami tenang dekat dengan Engkau Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, benar lagu pujian yang kita naikkan tadi. Hanya dekat Allah saja rasa tenang hati kita. Hanya dekat Allah saja ada kekuatan baru dalam jiwa kita. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apakah ibu-ibu pernah mengalami rasa tidak tenang dalam menjalani kehidupan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Mungkin kebanyakan dari kita pasti kita katakan pernah. Kenapa kita tidak tenang? Mungkin karena kita khawatir, mungkin karena kita takut, sehingga kita tidak tenang, sehingga kita tidak aman dalam menjalani hari-hari kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu bagian firman Tuhan dan yang saat ini akan kita renungkan bersama-sama. Dalam Mazmur 62, Mazmur Daud. Dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian bagian-bagian ayat dari Mazmur 62. Saya bacakan untuk kita semuanya, ibu-ibu. Benar, ibu-ibu. Terkadang dalam menjalani kehidupan kita, ada kalanya kita rasa tidak tenang. Ada kalanya kita merasa tidak aman. Kenapa kita tidak aman? Karena kita takut, karena kita khawatir, dan karena tidak ada tempat untuk kita mengadu. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali dengan tema kita, perasaan tenang dekat Allah. Tenang dekat
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami berbagai macam pengalaman dalam hidupnya. Bukan hanya suka semata, tapi juga duka. Dia pernah mengalami ketakutan, pernah mengalami khawatir. Tapi satu hal, itu tidak membuat dia tenggelam dalam ketakutan itu. Tidak membuat dia tenggelam dalam kekhawatiran itu, ibu-ibu. Kenapa? Karena dia tahu kemana dia berlabuh. Karena dia tahu kemana dia harus berharap. Karena dia tahu siapa tempat perlindungannya. Maka dia berani menyatakan, mengakui bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dialah harapanku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Daud, dia sudah mengalami yang namanya kesulitan dari dia menggembalakan domba. Bagaimana dia menghadapi binatang buas untuk melindungi domba-dombanya. Bagaimana dia harus mengalahkan Goliat. Bagaimana dia harus melewati kesulitan ketika Saul yang adalah mertuanya sendiri membenci dia, iri hati kepada dia, hingga ingin menyelakai Daud. Tapi dia bisa melewati hal itu, ibu-ibu. Dia bisa melewati setiap kesulitan-kesulitan yang dilaluinya. Kenapa? Ini tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mungkin tidak serta-merta kita dalam menjalani hidup kita, kesulitan itu akan langsung lenyap ketika kita datang kepada Tuhan. Tapi satu hal yang mesti kita tahu, ibu-ibu, jika kita dekat dengan Allah, ada ketenangan dalam jiwa kita, ada kekuatan, karena kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita yakin Allah berdaulat penuh atas hidup kita dan yakin akan pemeliharaan Allah, maka kita tidak akan tenggelam dalam rasa tidak aman, ibu-ibu. Saya ilustrasikan hidup kita ini seperti ketika kita berada di dalam kapal di tengah lautan ombak. Dalam hidup kita nggak mungkin tidak pernah mengalami kesulitan, masalah hidup selama kita masih hidup, kecuali kita sudah mati, tidak merasakan apa-apa lagi, ya sudah selesailah perjuangan kita hidup di dunia ini. Tapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selama saya dan ibu-ibu masih hidup di bumi pertiwi ini, kita pasti melewati, kita pasti akan menghadapi yang namanya kesulitan hidup, masalah. Tapi satu kunci yang harus kita pegang, ibu-ibu, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita ingin melewati kesulitan masalah ini, kepada siapa kita berlindung. Inilah yang mesti kita renungkan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan tadi, kehidupan ini seperti kita di dalam kapal dan kita berada di lautan yang pastilah ada gelombang ketika di lautan. Nah, kita mungkin pasti mengalami gelombang itu, dan bukan sedikit ya, terkadang ya ombak itu karena terlalu besar, wah kapal ini oleng. Tapi kapal ini tidak akan tenggelam
ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, kita dekat kepada Allah, kita tidak akan tenggelam dalam setiap kesulitan, masalah yang kita lalui hingga akhirnya kita menjadi putus asa. Kita tidak akan menjadi orang yang putus asa ketika kita dekat dengan Allah. Kita tidak akan menjadi orang yang merasa hambar, saking gak sanggupnya menjalani kehidupan yang begitu sulit ini. Kita tidak akan menjadi orang yang seperti itu. Stres, akhirnya kita jalan-jalan di pinggir jalan sana dan ngomong-ngomong sendiri. Kita akan tidak akan menjadi orang seperti itu, ibu-ibu. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah, tenang. Kita merasakan ketenangan ketika kita dekat dengan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman Daud ini kita belajar untuk tenang ketika dekat dengan Allah. Jadi satu hal, kuncinya dekat dengan Allah. Hubungan pribadi dengan Tuhan, ibu-ibu. Jika kita memiliki hubungan intim, hubungan yang baik dengan Allah, maka kita akan merasa aman. Kita merasa tenang walaupun kita menghadapi kesulitan, walaupun kita menghadapi masalah, ibu-ibu. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Bagaimana caranya dekat dengan Allah? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Bukan hanya sekedar kita beribadah seperti ini, ibu-ibu, persekutuan seperti ini. Bukan hanya sekedar itu hubungan yang intim dengan Allah, hubungan pribadi dengan Allah. Bukan seperti itu, ibu-ibu. Tapi walaupun kita sudah beribadah seperti ini bersama-sama dalam ibadah kaum ibu, wanita, tapi kita harus menjaga waktu pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita masih ingat saat teduh, perenungan firman Tuhan? Apakah kita ingat berdoa? Jangan sampai ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saking kita sibuk mengurus urusan rumah tangga, ngurus anak-anak, ngurus suami, cari duit, akhirnya apa? Kita melupakan Tuhan. Kita tidak dekat lagi dengan Allah, kita jauh. Nah ini tadi, kita tidak akan tenang ketika kita mengalami kesulitan. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Kita tidak merasa aman. Maka dari sini kita belajar, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Jangan ada satupun hal yang menghalangi kita jauh dari Tuhan. Jangan ada satupun hal yang membuat menghalang untuk kita datang kepada Allah. Apa itu? Anak terlalu sibuk ngurusin anak. Suami terlalu sibuk ngurusin suami. Urusan rumah tangga, duit, terlalu sibuk cari duit. Akhirnya kita nomor sekiankan Tuhan dalam hidup kita. Kita nomor 20-kan, 10-kan, 5-kan Tuhan dari hidup kita. Harusnya kita nomor satukan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih penting daripada dekat dengan Allah. Maksudnya begini, ibu-ibu, bukan berarti kita tidak usah urusin suami deh, nggak usah urusin anak lagi, nggak usah urusin semuanya. Hanya berdoa sama Tuhan sepanjang hari. Bukan begitu maksudnya, ibu-ibu. Tapi Tuhan harus menjadi prioritas bagi hidup kita. Jangan ada sesuatu pun yang lain yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah.
dengan Allah saja, disitulah kita mengalami ketenangan, rasa aman itu ibu-ibu. Maka Daud mengingatkan, dikatakan dalam ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah adalah tempat perlindungan kita. Maka curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan kalau kita tidak dekat kepada Dia, kita tidak berdoa, kita tidak merenungkan firman Tuhan? Maka biarlah Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, ibu-ibu, supaya kita tenang. Kita tenang. Ada masalah, oke. Ada pergumulan hidup, kesulitan, tapi ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kita mengalami kedekatan kepada Tuhan, sehingga kita mempercayakan diri kepada Dia, hingga membuat kita tidak tenggelam. Kita boleh oleng, tapi tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena dekat dengan Allah saja membuat kita teguh. Aku tidak akan goyah, dikatakan dalam ayat 2. Kita tidak goyah karena kita mempercayakan diri kepada Allah. Kita yakin Allah berdaulat, kita yakin Allah memelihara hidup kita, hingga kita semangat dalam menjalani hari-hari kita. Kita tetap ada sukacita. Kenapa? Kita mengalami tenang dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kita mengalami tenang, bukan karena ada duit. Nah, yang perlu kita perhatikan, ibu-ibu, haruslah kita mempercayakan diri kepada Allah. Kata haruslah kita mempercayakan diri kepada Allah, sehingga ketenangan itu akan ada. Lalu ada dua kata jangan. Apa dua kata jangan ini? Yang pertama, jangan mempercayakan diri kepada manusia. Dalam ayat 10, hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Jangan mempercayakan diri kepada manusia, ibu-ibu, karena manusia bisa mengecewakan. Suami bisa mengecewakan, anak bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan, bahkan pendeta bisa mengecewakan, hamba Tuhan bisa mengecewakan, ibu-ibu. Maka jangan mempercayakan diri kepada manusia. Percayakanlah diri kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan kita sekalipun, yang pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita, ibu-ibu. Maka jangan mempercayakan diri kepada manusia. Nanti kita akan kecewa, kita akan galau akhirnya. Lalu yang kedua, jangan mempercayakan diri kepada harta. Dalam ayat yang ke-11, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya, ibu-ibu. Jangan sampai gara-gara harta kita makin nambah, bisnis kita makin lancar, makin banyak customer ya, akhirnya kita fokus terus pada harta kita ini, fokus pada bisnis kita ini. Tuhan itu nanti aja lah, belakangan aja lah. Yang penting saya ngumpulin duit banyak, saya mau beli, nambah mobil lagi, nambah rumah lagi. Kita terfokus, melekat pada harta ini. Hati-hati ibu-ibu. Firman Tuhan katakan apa? Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Jangan. Ini jangan yang kedua. Jangan melekat pada harta. Harta hanya sementara, ibu-ibu. Ketika harta itu hilang, hilanglah kesenangan kita. Waktu harta bertambah, kita senang sekali. Waduh, bisnis saya makin lancar, uang saya makin banyak. Kita senang. Tapi senang yang sementara, bukan sukacita. Tapi waktu kita rugi,
gulung tikar, wah, stres. Bisa-bisa jalan-jalan di pinggir jalan ngomong-ngomong sendiri. Kenapa? Karena kita mempercayakan diri kita pada harta itu, melekat pada harta itu. Jadi sifat yang sementara ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mengsingkirkan, melengsarkan yang hanya sementara ini, harta ini. Kita butuh duit, butuh ibu-ibu. Saya butuh duit, ibu-ibu butuh duit juga. Tapi bukan prioritas kita. Kita butuh duit karena kita juga butuh makan ya ibu-ibu. Tapi bukan berarti kita melekat pada uang itu, melekat pada harta itu. Karena harta sifatnya sementara. Tapi keselamatan yang daripada Allah itu kekal sifatnya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita mempercayakan diri kepada Allah, itu sifatnya kekal ibu-ibu. Jangan kita mempercayakan diri hanya pada yang sementara, mempercayakan diri kepada manusia, kepada harta, itu sementara. Nanti kita akan kecewa. Maka kita ingat ibu-ibu, terakhir yang harus kita ingat, harus kita mempercayakan diri kepada Allah. Nah, kata jangan ada dua. Yang pertama, jangan mempercayakan diri kepada manusia. Yang kedua, jangan mempercayakan diri kepada harta. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Allah. Karena daripadamu lah keselamatan yang kekal itu. Karena hanya daripadamu lah kami merasakan ketenangan, damai sejahtera. Karena kami mau melekat dengan Engkau ya Allah. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Ingatkan kami ya Bapa, jemaat Tuhan, untuk kami hidup melekat dengan Allah, dekat dengan Allah, memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Dan biarlah kami mengingat untuk kami jangan mempercayakan diri kepada manusia, apalagi mempercayakan diri kepada harta. Karena kami tahu bahwa itu hanya sifatnya sementara, tapi yang kekal adalah ketika kami mempercayakan diri kepada Engkau. Karena keselamatan yang daripadamu adalah sifat yang kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan, kemurahan-Mu dalam hidup kami yang kami rasakan hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah selesai melakukan ibadah wanita, ibadah kaum ibu. Ya, kita bersyukur karena Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Mari kita terus hidup melekat dengan Allah sehingga kita merasakan ketenangan, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.